akan melakukan kegiatan praktikum, tapi sebelumnya saya mau tahu untuk kehadirannya hari ini apakah lengkap semua atau ada yang sakit, ada yang izin, ada yang alfa? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Berarti kalau masuk semua kita bisa melanjutkan aktivitas kita untuk melaksanakan praktikum. Tetapi sebelum kita melaksanakan praktikum, ya kita harus tahu dulu tujuan kita melaksanakan praktikum ini apa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tumbuhan itu melakukan fotosintesis dengan melakukan percobaan berupa uji cakram daun mengapung. Nah, jadi tujuannya nanti kita bisa secara berkelompok, ya, berkelompok melakukan kegiatan percobaan. Setelah itu nanti kalian berdiskusi, ya, untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan di dalam lembar LKPD. Nah, itu tujuannya, ya. Jadi berdiskusi, kemudian nanti ada mengerjakan kegiatan berkelompok, dan kemudian yang kedua kalian mengetahui bagaimanakah proses fotosintesis itu bisa terjadi, khususnya untuk percobaan yang akan kita lakukan ini. Nah, sebelumnya untuk materi tentang fotosintesis saya rasa sudah saya berikan sebelumnya, ya. Nah, jadi kalau untuk organisme fotosintesis ini, ya, dia mengambil energi dari cahaya matahari, kemudian dia mengambil juga materi yang ada di udara untuk menghasilkan energi berupa makanan yang bisa kita makan dan juga bisa menghasilkan oksigen yang bisa kita hirup. Jadi percobaan kali ini kita akan melihat bagaimana daun, ya, daun akan menghasilkan oksigen selama dia melakukan fotosintesis, sehingga daun yang semula tenggelam bisa mengapung ke permukaan karena telah menghasilkan suatu zat berupa oksigen. Oke, nah untuk lebih lanjut kita akan saksikan dulu video dari percobaan yang akan kita lakukan pada hari ini. Kira-kira sudah siap? Siap. Ini gambar ini proses mengeluarkan udara yang berada pada jaringan mesofil daun. Nah, prosesnya seperti itu, ya, dipegang pada ujung suntikan, ditutup, kemudian masih dalam posisi ditutup, kita ditarik bawahnya, kemudian nanti digoyangkan, ya, digoyangkan, kemudian baru udara yang tadi ada udara di sini dikeluarkan. Nah, kita lihat posisi daunnya, kalau seperti ini kan masih mengapung. Nah, kita menginginkan kondisi daunnya nanti biar bisa tenggelam. Nah, jadi melakukan kegiatan ini kita lakukan secara berulang-ulang sampai keadaan daunnya nanti turun ke bawah semua, jadi dia tenggelam. Nah, setelah dia tenggelam, nah barulah kita masukkan ke dalam larutan bikarbonat atau soda kue. Dimasukkan seperti ini. Nah, kemudian nanti dengan bantuan cahaya kita pakai bola lampu disinari, nanti ditunggu daunnya yang tadi tenggelam ini ditunggu sampai dia bisa mengapung semua. Nah, proses dia mengapung ini kan perlu waktu. Nah, waktunya itu nanti kita tulis berapa menit untuk daun mengapung. Misalnya daun pertama berapa menit, nanti disusul daun kedua hitung lagi berapa menit. Nah, nanti untuk catatan daun mengapung jumlahnya berapa, waktunya berapa, nanti tolong dituliskan di lembar kegiatan siswa. Ini sekarang secara berkelompok silakan kita lakukan kegiatan praktikum. Perwakilan dari tiap-tiap kelompok bisa mengambil barang-barang yang sudah ada di depannya. Perwakilan kelompok.
Jadi nanti di tiap-tiap kelompok bikarbonatnya ada yang dikasih 1/8 sendok teh, ada yang dikasih 1/4 sendok teh, ada yang dikasih 1/2 sendok teh. Nah, kalau kelompok 1 dari lembar kegiatannya sebanyak berapa bikarbonatnya? 1/8 sendok teh. Untuk kelompok 2 1/4 sendok teh, dan kelompok 3 setengah sendok teh. Jadi perlakuan bikarbonatnya berbeda, ya, tetapi nanti untuk proses langkah demi langkahnya itu sama. Nah, jadi nanti kita mau mengetahui bagaimanakah pengaruh bikarbonat itu ya terhadap hasil dari fotosintesis, ya. Nah, silakan kelompok 1. Mana di sini dulu? Kelompok 2 silakan perwakilan untuk mengambil alat rendahan. Kelompok 3 silakan pastinya. Oh, saya mau pulang. Silakan buat kelompok, silakan membuat lingkaran. Membuat cakram daun sebanyak 20 tiap beras. Jangan sampai nanti yang daunnya Enggak. Tiga. kira-kira jawab. Dah. Dah. Tiga. Gini loh, ini diginikan, tuh, tetes, jangan dicelup dari atas. Tiga. Nah,
3. Ikat perut. Kira. Yang sampai yang mana? Yang sampai menempel. Keluarkan udaranya. Nah, silakan. Ya, dikocok. Kena air kan? Di air kan? Nah, lepas atasnya. Udaranya keluarkan. Udaranya dikeluarkan. Ini jauh. Nah, tutup lagi atasnya. Sampai tenggelam semua ya. Oh iya. Buang lo anginnya. Tutup. Kocok, tarik gila. Paskan. Diam lo. Nah, letakkan. Tadi ambil dari mana? Sini. Buka dari bawah. Balik masuknya. Jangan ketinggalan. Maksud ibu jangan ketinggalan, langsung biur. Pintar. Nah, diambil yang masih. Satunya juga. Ada. Laki-laki. 3. Ini anak. Kalau segitu enggak ada ukurannya. Enggak ada aja. Gantian udangnya. Sopan. Bikin sopan tuh. Cobalah keluar. Untung enggak masukin tadi. Ya kan bisa dong, minta makan. Aman ya jangan. Oh, mantap. Ya, Toto naik, Toto. Wih, naik, wih. Naik. Naik satu. Oh, naik. Pos. Tiga berapa yang apa? Yang B. Tahu yang akan dinaik ke sini. Tiga yang B. Tiga daun baru naik. Yang ada. Lanjutkan lagi. Lanjutkan timernya. 3, 2, shot.
bikarbonat dapat memasuki sel-sel terkandung. Bikarbonat sebagai CO2 di dalam hasil fotosintesis. Sinar lampu sebagai sinar matahari dan air membantu hasil fotosintesis. Hasil dari fotosintesis tersebut adalah dengan mengapunya daun yang membuktikan bahwa fotosintesis berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, 2, dan 3 melakukan percobaan dan semua kelompok sudah mengetahui bahwa faktor utama yang menjadi berhasilnya proses fotosintesis adalah karbon dioksida. Nah, dari percobaan karbon dioksida diperoleh dari zat atau bahan yaitu bikarbonat. Jadi tadi setelah kalian melakukan percobaan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mendapatkan hasil yang berbeda-beda, di mana ditambah bikarbonat yang dari sedikit sampai ke yang banyak. Nah, itu nanti hasil dari proses fotosintesis berupa daun yang mengapung karena menghasilkan oksigen. Kemudian dari yang bikarbonat sedikit itu menghasilkan oksigen sedikit sampai yang bikarbonat banyak menghasilkan daun mengapung yang banyak. Nah, jadi untuk fotosintesis dapat kita rumuskan bahwa zat CO2 kemudian ditambah dengan air dibantu dengan cahaya matahari maka akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, jadi saya rasa untuk kesimpulan kali ini bisa dipahami. Apabila masih ada yang belum dipahami, nanti silakan kalian baca di rumah dengan berbagai sumber. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.